Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada min awaidil ihsan wa fawaidil imtinan min Allahi rabbil malikil hanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Hadratal muhtaramin ulama anal afadil zu'ama anal izza wa bil khusus sahibul fadilah wa siadah al mukarram Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i MAG. Beliau pengasuh pondok pesantren Madrasatul Quran Tebuireng Jombang yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ahmad Sunarto, Al-Mukarram Kiai Haji Khairon Syu'aib, para kiai, para masyayikh, para ibu nyai, tokoh masyarakat yang hadir di masjid kita yang kita cintai, yaitu Masjid Nurul Fatah, Jalan Demak, Kota Surabaya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini di akhir bulan Rajab 1442 Hijriah dan besok kita sudah menginjak di bulan Sya'ban dan sebulan kemudian insya Allah kita akan ditemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan, bulan yang kita nantikan. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, pada pagi hari ini takmir Masjid Nurul Fatah mengadakan atau menyelenggarakan sholat duha berjamaah dan sekaligus ngaji bareng, yaitu ngaji tafsir kontemporer yang insya Allah akan dibawakan dan dipandu oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i MAG. Beliau merupakan salah satu ahli tafsir Al-Quran yang saat ini sangat dibutuhkan kajian-kajiannya, tulisan-tulisan beliau setiap hari dimuat di salah satu harian media cetak harian. Ada tafsir-tafsir kontemporer, ada pemikiran-pemikiran baru yang beliau sampaikan kepada masyarakat. Karena saat ini banyak penafsiran tentang Al-Quran itu yang memang tidak sesuai dengan pakemnya. Karena memang di masa era digital yang saat ini kita banyak mengenal di media mengenai keterangan-keterangan daripada kajian tafsir Al-Quran yang terkadang kurang sebegitu mengena, yang memang dibahas bukan pada ahlinya. Dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini panjenengan semuanya ditakdir oleh Allah untuk duduk di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini untuk mendengarkan sebuah kajian tafsir kontemporer. Beberapa jam kita mengaji, namun di sini ada dialog, ada permasalahan apa saja, nanti akan jenengan tanyakan kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i terkait dengan perkembangan apapun yang terjadi di masa saat ini. Kami takmir Masjid Nurul Fatah dalam menyelenggarakan acara ini tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak. Mohon untuk jarak diperhatikan agar kita tidak terdampak daripada pandemi corona. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, perlu kami beritahukan bahwa acara ini live streaming dan bisa disaksikan lewat YouTube atau lewat media sosial yang saat ini berlangsung. Mungkin ada sambutan dari Ketua Takmir untuk mengawali acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Musta'in Syafi'i yang kami taati, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Khairon Syu'aib selaku pembina Masjid Nurul Fatah, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sambutan saya singkat saja, bahwa kajian pagi hari ini adalah rangkaian program yang telah diputuskan di dalam raker beberapa saat yang lalu. Kita memutuskan antara lain
Di samping kita telah mengadakan pengobatan gratis yang sudah berlangsung 2 minggu atau setengah bulan. Jadi gratis tis. Dokternya Dr. Habib Yahya. Jadi kita membuka dalam 1 minggu 3 hari, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, yaitu dengan kuota masing-masing hari 10 orang. Ini sudah, 20 orang. Kita sudah menangani sampai kemarin hari Jumat sekitar 120 pasien. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi jamaah dan warga sekitar kita yang sedang membutuhkan kesehatan. Kemudian hari ini kita memulai kajian tafsir untuk memberikan wawasan, meningkatkan SDM, jamaah, dan pengurus, supaya paham betul tentang isi Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dapat pahala, apalagi kalau mengetahui maknanya. Oleh karena itu nanti kalau ada pertanyaan apapun, silakan disampaikan. Boleh tanya tentang tafsir, boleh di luar tafsir, monggo silakan. Nanti teknisnya disampaikan oleh Ustadz Kholik, Ustadz Taufik selaku pembawa acara. Saya atas nama Takmir mengucapkan terima kasih kepada panjenengan sedaya atas kerawuhipun. Mudah-mudahan panjenengan sedaya diberikan sehat panjang umur, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya atas nama Takmir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk berikutnya ini kami mohon Yai untuk bisa agenda rutin Yai. Kami mengikuti aja jenengan kosongnya hari apa, yang penting kami ikut supaya kami bisa menggali ilmu Yai. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ulama anal kiram, keluarga besar Masjidul Fatah, Bapak Dr. Sunamtoti Maizu, Bapak Kiai Syuaib Hafidhullah. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan masjid niki di majelis niki jadi wasilah, jadi perantara kita besok bareng di surga Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang diprogram oleh masjid ini kajian tafsir, tapi karena ini momen Al-Isra wal Mi'raj, kami mencoba mengambil tema Al-Isra wal Mi'raj fil Qur'anil Karim, pandangan Al-Quran tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di dalam Al-Hadis, dua peristiwa yang Al-Isra representasi dari perjalanan bumi ini digandeng dengan Al-Mi'raj sebagai representasi perjalanan ruang angkasa. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Tentang Al-Isra ditempatkan di surah Al-Isra ayat 1 seperti tertera ini. Nama lain dari surah Al-Isra adalah surah Bani Israel. Sedangkan Al-Mi'raj yang dari Al-Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ditempatkan di surat An-Najm, surat gugusan bintang atau surat galaksi. Tinggal kita berpikir dalam interaksi sosial di dunia, Al-Isra ini diambil sampling komunitas tercerewet di dunia, yaitu komunitas Bani Israel.
Makanya nama lain dari surah Al-Isra ini surah Bani Israil. Memang menceritakan Bani Israil. Tapi ketika Al-Mi'raj, positioning atau penempatan dalil Mi'raj ini di gugusan bintang. Secara gampang manusia ditarik agar memperhatikan ruang angkasa. Ada apa di sana? Kira-kira arahnya seperti itu. Baik. Kalau dibuatkan garis linier tentang sebuah peristiwa yang wajar, masuk akal, ilmuwan menyebut rasional. Tapi sesuatu yang tidak masuk akal tapi down, nggak masuk akal lah gitu. Nggak masuk akal dan salah itu disebut irasional. Bagaimana kalau tidak masuk akal tapi top up ke atas? Apa? Kurang dimplok lagi. Iya. Bagaimana kalau peristiwa itu di atas rasional? Ilmuwan menyebut suprarasional. Gusti Allah itu sudah memberi indikator tentang hal-hal yang susah dicerna oleh akal dengan bahasa tasbih. Subhana, sabbaha, yusabbihu, demi memudahkan manusia. Ketika Allah mau membicarakan hal yang suprarasional, yang susah dijangkau dengan akal, ayatnya itu dikasih indikator. Salah satu indikatornya adalah diawali dengan kata tasbih, kemahasucian Tuhan. Bisa subhana, bisa sabbaha, bisa yusabbihu. Menjadi rumusan di kalangan tafsir, semua ayat yang diawali dengan kata tasbih termasuk subhana pasti isinya itu susah dicerna oleh akal linier biasa. Cek gak bahas Al-Isra wal Mi'raj tok. Sing jajal sing sampean apal ayat yang diawali dengan subhana itu tak kena contoh. Sing biasanya diwaca tahlilan itu loh, Yasin, ada subhananya enggak? Ada. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah, zat yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Kemudian di breakdown apa kullaha itu? Satu, klaster pertama mimma tumbitul ard, tumbuh-tumbuhan. Wong sakmene akeh kira-kira iso niteni enggak? Iku suket lanang karo suket wedok iku. Itu buah-buahan lanang apa wedok? Tapi Gusti Allah wis ngandani lho. Mimma tumbitul ard. Kalau kita masuk ke sana mungkin terjadi dialog. Betulkah bahwa
termasuk tetumbuhan itu bertasbih. Loh. Petani kurma, petani salak itu tahu. Iki jenis salak lanang, iki salak wedok. Kurma lanang, kurma wedok di dalam al-hadis disebut takbirun nahl, mengawinkan kepala putih dari kurma jantan ke benang sari yang cewek. Apa hubungannya subhanalladzi khalaqal azwaja kulla, klaster pertama mimma tumbitul ard? Apakah memang tumbuh-tumbuhan itu bertasbih? Saya menghadirkan Dr. William Bond. William Bond ini orang Inggris ya, peneliti ahli biologi tumbuh-tumbuhan, meneliti lebih dari 3 tahun dan menangkap suara monoton dari pohon. Pohon ini kok ono getar-getar bersuara cepot, geremeng. Tertarik dia, terus dibesarkan 1000 kali dengan alat opo jenenge osiloskop. Hasil rekaman geremengane tumbuh-tumbuhan ini dikirim ke universitas besar ternama, ada di Washington University, di Cambridge, di Harvard, Oxford dan lain-lain. Mau dikirim ke ITS gak jadi, ya gak jadi. Nutup bireng gak sido. Dengan pertanyaan ini suara apa? Semua universitas ternama tidak ada yang menjawab, tak tahu. Tidak sengaja William Bond ini melintasi diskusi mahasiswa muslim seperti dari Libanon, dari Mesir dan lain-lain, diskusi. You sedang bicara apa? Saya sedang membicarakan kitab suci saya, Al-Quran, gini-gini. Iya, boleh saya menyela sebentar, Mas? Monggo. Saya ini peneliti ini biologi tumbuh-tumbuhan, menemukan hal begini, suara begini, saya kirim ke Washington University. Sekarang belum ada jawaban. Apakah di kitab kalian ada jawaban tentang ini? Lah sing ditakoni santri ngerti pisan. Itu sakit wong ngeru. Itu suara pohon yang sedang bertasbih. Hah? Masuk pohon bertasbih? Memang di kitab Al-Quran ada? Ada. Didalili karo arek iki mau mahasiswa iki mau. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit bumi itu dan segala isinya itu bertasbih kepada Allah. Wa immi syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua bertasbih, hanya saja walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja manusia tidak mengerti cara mereka bertasbih. Ojo ngarani nek kere itu tidak bertasbih. Dia itu makhluk yang diciptakan Allah, maka mempunyai in connecting dengan penciptanya. Nek sampean ngengkel, lah terus tasbih kere iku apa? Jawabe ya menurut
kurikulum perkirian itu sendiri. Iku urusannya pangeran karo cacing bertasbih. Masa Gusti Allah keliru? Wa immi syai'in, segala sesuatu. Ya kita yang enggak. Kalau dengar sampean gak ngarai sok turu. Kembang pot ngarep kabeh iki. Bengi ku wis nangeni sampean. Monggo iso spikeran grebegen sampean. Makanya kita enggak ngerti. Loh, lah jarene apa tadi itu hewan-hewan yang najis seperti babi, iya. Seperti anjing, iya. Tapi ingat, yang mengatakan, yang memvonis anjing itu najis mughalladz kan kita terkait ibadah. Maaf, sementara anjingnya sendiri tidak mengerti apakah dirinya itu najis atau tidak. Yang tahu dia hanya hamba Allah yang bertasbih menurut kurikulumnya sendiri. Umpamane zaman saiki lho ya. Kita nonton di TV itu ada kontes anjing bersih-bersih. Tak delok krimbate itu satu kali krimbat kuku iku 600.000. Umpamane awak-awakan iki ngelokno kirik najis mughalladz. Kotor dan lain-lain. Umpamane kirike itu anjing itu iso muni, "Sing jajal sih sampomu apa sih?" Iki. Alah. Nek nggugat jajal sih resik endi sih awakmu karo aku sih jajal. Umpama lho nggugat ngono. Kemisinan lho awake dhewe iki. Makane diingatkan oleh tasbih ini bahwa di dalam hubungan in connecting dengan Tuhan tidak pernah ada diskriminasi, hanya melalui kurikulum masing-masing. Bon, ini satu. Piye? Klaster pertama tadi itu tumbitul ard. Sepurae nggih Pak. Kula ya ero buah-buahan sing lanang. Tapi aja diarani aku porno. Buah-buahan lanang ku contone pisang. Timun. Apa? Terang. Wis terusno dhewe lah wis gak iso aku Ustaz. Pun. Terus ayat piye? Wa min anfusihim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, satu, mimma tumbitul ard. Nomor dua, wa min anfusihim, makhluk berakal. Anfusihim ini dalam komunitas ibadah, tidak hanya manusia, termasuk jin. Ngene iki yakin akeh jin sing melok ngaji saiki. Yakin. Aku gak ketok. Waduh, nek ketok buyar kabeh iki. Salah satu fadilah tidak bisa diperlihatkan jin itu nikmat. Sampean dadi kemanten anyar, terus ketok jin. Sidot agak malam pertama. Buyar kabeh sampean. Enggak bisa. Engko darani aku gawe-gawe nek jin itu ngintil terus setiap ada kajian Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Gusti Rasul itu ada sekelompok jin yang memang yastami'unal Qur'an,
ngaji langsung ke Hadratul Rasul. Dan Hadratul Rasul tahu iki kelompok jin iki, tahu. Kulaan jin itu kulaan ilmu ning gone Kanjeng Nabi, terus mariku pulang menyampaikan qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila, aku mau ngaji ngene-ngene, terus ya qaumana ajibu da'i Allah, masyarakatku ayo nyembah Gusti Allah. Loh, coba yakin. Jadi kita dan jin sama-sama ahliyatul khitab, sama-sama ngabdi ning Gusti Allah. Kalau sama-sama pengemban amanat ibadah, saya mau tanya, dijawab saja. Munakahah, nikah itu ibadah atau bukan? Sing rada jelas, ibadah atau bukan? Deal ya. Pertanyaan kedua, wong lanang menungso kira-kira nikah cewek jin oleh tagak? Loh kan? Loh, kok meneng? Kok meneng? Lah iya. Sebagian ulama melarang, sebagian membolehkan. Sing melarang itu karena gak jenis, bukan jenisnya. Yang membolehkan karena sama-sama ibadahnya, sama-sama terkena khitab ibadah. Lah kan gak ketok ini. Lah salah sampean, tidak mempunyai ilmu perjinan. Bagi wong lanang sing ngerti ilmu perjinan, silahkan. Loh, ada enggak kelebihan wong nikah jin cewek? Yo banyak, tapi resikonya ya banyak. Satu, keistimewaannya nikah cewek jin itu bisa tamasul, bisa berubah wajah sesuai permintaan suaminya. Mas, malam ini gimana mas? Wes, pertama berupa dadi Gisel saja. Lho ngono ku iso ngono ku iso. Meneh bosen ganti. Loh, iki kok ana Korea, cewek-cewek Blackpink, situ gak apa-apa gitu loh. Iso. Tapi resikonya juga besar. Wis aja ngomong jin-jinan lah wis. Aminan fusihim tadi itu. Loh kan berarti susah. Ayat yang diawali dengan subhan itu indikator. Tidak semua akal linear itu menjangkau. Nah, sing ketiga ini nemen maneh. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dari makhluk yang tak terlihat, tak diketahui. Zaman ayat ini turun wa mimma la ya'lamun itu blank sampai saya gak ditafsiri. Bagaimana ditafsiri? Pakai apa? Listrik. Listrik itu katanya paduan bisa memancarkan cahaya itu karena ada paduan arus min dan apa ini plus. Berarti kan jodoh. Dijupuk salah sisi gak iso memancarkan. Ya apa nek wa mimma la ya'lamun itu ditafsiri dhewe. Contone listrik. Loh, tapi kok tafsirnya kok belakangan? Ya iya sih, tafsirnya mesti belakangan sih gitu. Mungkin ada lagi. Membuka peluang bagi ilmuwan, silahkan mengkaji sendiri apa saja yang termasuk wa mimma la ya'lamun. Pun lho ya. Ayatnya sampean hafal kabeh lho. Karena itu detail kata Al-Quran. Al-Quran itu maknanya bacaan sungguhan. Terus aku tak mulek di surat Yasin sih, Isra Mi'raj keri-keri ya. Terus pucukane Yasin itu apa?
Qal may yuhyil idzama wa hiya ramim. Allah zat yuhyil idzam, menghidupkan kembali al-idzam, tulang-tulang berserakan, ar-ramim yang sudah remuk remet. Ini ayat kuburan akhirat. Lah salahnya ditafsiri ayat akhirat terus. Kenek dukun sangkal putung, dongone noto kesliyo kecekluk mengsle balung tadi itu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tapi sing maca siji mandine ya siji. Balik imane iku kuat. Nek gak mantep temen gak mandi. Makanya gak ono dukun iku teko dokter, profesor gak ono. Soalnya kakean rasional, tadi nambah gak mandi. Makanya yang dokter ada nyalono dadi dukun, gak mandi, gak kakean rasional. Wah iku keimanan kok urusan. Isra Mi'raj keimanan lho. Siji. Iki jarene mau kongkon aktual. Yasinnya wis sing hafal wis. Di akhirat disidang kabeh, diadili, mulut ditutup. Gak iso muni. Saiki di maskeri. Nek kono disoder. Yang bisa ngomong siapa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, close. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ini ayat akhirat. Tapi ojo di akhirat terus maknane. Wa tukallimuna aydihim, tukallimu memberi informasi, ngomong apa aydihim tangan. Ini kan ayat pinjer. Ayat sidik jari bahwa tangan kita ini, sidik jari kita ini bisa memberi informasi ki mek sapa. Lihat semua detektif, sumbernya dari sidik jari. Iku dalile wa tukallimuna aidihim yang diaplikasikan oleh tim detektif. Wong Al-Qur'an kok dilawan. Saiki mau ngomong sing lanang-lanang ya detektif, saiki sing ibu-ibu. Di depan kami ada ibu-ibu muda tua, rata-rata pasti seneng dandan, make up. Malahan akhir-akhir itu sing rodok pesek-pesek itu diapakno? Dibangirno ya, sampai ada di fish up diubah. Iku ceritanya gini. Fakultas Kedokteran di Seoul di Korea Selatan. Seorang dokter kulit ini memberi tugas mahasiswanya disuruh mencari firman suci dari kitab suci apa saja yang membicarakan soal kulit. Ditugasi. Waktu ditentukan balik kabeh nggak ada yang menemukan. Siji yang bisa menemukan cewek mahasiswi. Pak dosen, kami menemukan di Al-Quran ini terjemahannya tentang kulit, cuma ayat ini konteksnya neraka jahanam. Informasi neraka jahanam, orang disiksa itu sampai ledeh nyunyut kulite lalu dibalik nomane, diobong dibalik nomane anyar maneh. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Itu ayatnya. Bakar hancur dinyar nomane. Apa kata dosennya? Nah itu yang kita cari itu.
Mahasiswa toleh-toleh opo yo? Itu artinya kitab suci Al-Quran itu memberitahu kepada kita bahwa kulit itu mempunyai sistem peremajaan sel. Bakar ada peremajaan sel. Ya Allah, ayatnya diwaca nggone tebu ireng berkali-kali diki khataman barang. Tafsirane nggone sul Korea Selatan. Mangkane sing paling maju dunia fisab itu Korea Selatan. Disi saiki. Wis balik mana ning gone kawitan. Gara-gara subhan tadi itu. Gara-gara subhanallah tadi itu. Pun iki kok berapa menit terus dialog. Nah, singkat saja ke Mi'raj yang ayat gugusan bintang. Tadi itu kan sudah interaksinya sedikit ya. An-najm, najm itu artinya bintang, gugusan bintang. Allah mengundang kita, yuk silahkan masuk di dunia antariksa kalau mau menyelami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di ayat itu disebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, bahwa melihat di sidratil muntaha berarti hadir di sana, maka disebutkan kedekatan Nabi dengan Gusti Allah. Itu disebutkan fakana qaba qausaini, seukuran 2 kali gendewa panah. Busur. Oh, busur ya. Sing melengkung apa? Panah ya, melengkung panahe angeling darmo lho. Busur. Qaba qausaini, sedekat 2 busur. Sret. Jadi dekat. Summadana fatadalla, dekat betul. Surah Al-Isra dan surah An-Najm ada kesamaannya untuk menunjukkan physically Nabi Muhammad bahwa Isra-nya tadi itu bi'abdihi, hamba. Hamba itu ya wong, didemek kena, dikene-kene. Hamba, budak, hamba. Di An-Najm sama. Fa'auha ila abdihi, tetap masih tekan dhuwur munjuk di sana, wis dekat karo Gusti Allah, tetap abdihi. Isra juga abdihi, dia juga abdihi. Sekarang persoalannya, adakah pendekatan ruang angkasa di dalam memahami Al-Isra wal Mi'raj? Tahun sekitar 2002 apa 2000 piro ya, 2012 ya wis kasus gedung kembar di Amerika WTC dibom itu tahun berapa itu? 2011 ya. Setelah itu saya punya kesempatan ini short course di Massachusetts University. Karo konco-konco diajak lewat di sekitar NASA, lokasi NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, NASA, National Aeronautic Space Administration, ya kira-kira gitulah. Laporan NASA waktu itu, dia memiliki teleskop tercanggih waktu itu loh ya, waktu itu namanya Hubble. Itu di koran-koran ada Hubble.
temuan teleskop Hubble waktu itu menemukan gugusan bintang atau galaksi terjauh dari bumi itu diperkirakan jarak tempuhnya 35 juta tahun cahaya. Temuan Hubble. Mak sampai gugusan bintang terjauh itu ditempuh 35 juta tahun cahaya. Kecepatan cahaya sampai serot rono itu membutuhkan waktu 35 juta tahun. Menurut surah Al-Mulk, jenengan apal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Saya hiasi langit dunia, langit terdekat, langit lapis 1 terdekat dengan bumi ini, al-masabih, gugusan bintang bagaikan lentera. Menurut surah Al-Mulk, gugusan bintang yang kita lihat itu masih di langit lapis pertama. Menurut Al-Mulk. Sedangkan Al-Isra wal Mi'raj itu sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis langit baru Sidratil Muntaha. Artinya sampai notok itu 35 kali 7, 245. Mosok Nabi itu ndek dhuwur terus gak balik akad ini. Balik maneh sret sama kecepatannya, maka 245 kali 2 490 juta tahun cahaya. Artinya andai Hadratur Rasul itu Mi'raj menggunakan kecepatan cahaya, maka dibutuhkan waktu 490 juta tahun. Sampai saiki durung mudhun. Sampai saiki gak ngarep durung mudhun. Kek piro tahune, kek piro? 1400 kan. Lah iku 490. Jadi penamaan surat ini wis mengandung kisi-kisi ilmiah sendiri sudah. Terserah mau apa, mau diliwati apa dikaji kan gitu aja. Menurut Pak D saya itu namanya Albert Einstein. Cek gagah didik. Pak Deku sing jenenge Albert Einstein ini punya rumus E sama dengan MC kuadrat. Itu komentar. Tidak mungkin ada benda padat yang bisa terbang cepat di udara melampaui kecepatan cahaya. Pasti berantakan. Ngoten nggih. Loh, Pak Deku bener. Kalau sampean takok kecepatan Hadratur Rasul pakai kecepatan apa? Jawabannya pakai kecepatan wallahu a'lam. Wis selesai, wis. Kalau mau di terus Isra Mi'raj gak masuk akal, ya gak apa-apa. Tapi akalnya sapa sing digawe? Salahnya menggunakan pendekatan akal. Wong ini supra rasional kok didekati dengan rasional. Hanya pendekatan iman saja. Nah, jadi sekaligus memberikan jawaban, benarkah Nabi itu Mi'raj itu hanya pakai rohnya saja, jasadnya ning gone bumi? Oleh 2 surat tadi. Isra pakai abd, di atas juga pakai abd. Sudah itu jawabannya. Ngengkel Gusti Allah deh. Gak mungkin abd itu maknanya ruh saja itu gak ada. Nek abd gak ono ruhe mati misalnya.
Abet gak ana ruhe kaya apa gak iso. Roh tok. Gak ana wonge, sampean gelem. Apa kok mamane zaman biyen tuku budak, tapi tuku ruhe tok gak. Gak mungkin gak gitu. Jadi jawaban Al-Qur'an nyata di Al-Isra abad, di mana ini Mi'raj juga abad, Najm juga abad. Ono sing itu kan ada hadisnya. Sopo kalau itu di blow up diriwayatkan oleh Ibu Aisyah. Loh, itu waktu itu giliran saya tidur malam. Subuh sudah ada lagi kok. Apanya? Momen ada riwayat begitu. Ngene. Sik. Iki mesti ngarang itu. Sebab Gusti Kanjeng Nabi menikahi Ibu Aisyah itu 1 tahun setelah hijrah. Masuk itu. Sedangkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Nanti sampean ngotot, berarti kan Nabi dianggap ngeloni gendaan lah. Dosa. Enggak ada itu. No way, tidak ada. Enggak mungkin terjadi. Itu dari apa ini? Dari data tahun saja. Pasti batal. Bantahan-bantahan masih itu pasti gugur dengan historis. Nah, pun saya mau memetik saja. Sesungguhnya nyun sewu, manusia itu secara ruhiyah itu bisa bolak-balik ke Sidratil Muntaha, in connecting dengan Tuhan itu bisa. Kalau Hadratur Rasul dengan kemukjizatannya, dengan fasilitasnya, rono, kita dimediahi oleh Gusti Allah dengan sholat itu. Ya terserah kita mau menggunakan media ini all out atau tidak. Karena itu tidak main-main. Sholat itu pakai takbir. Passwordnya saja sudah kebesaran Allah. Allahu Akbar. Berarti begitu password itu langsung kita itu terbang bolak-balik ke sana. Sehingga uang sholat itu pasti ndelok ndemak itu kecil sekali. Gak ada apa-apa nih. Gak ada apa-apanya. Terbatas lagi. Al-Quran malah menantang begini, hal ata alal insan hinum minaddah lam yakun syai'am madhkura. Cobalah manusia ini berpikir, sebelum sampean itu di dunia, sampean itu ada di mana? Iya ya, 100 tahun yang lalu lam yakun syai'am madhkura, tidak ada nama mustaqim, tidak ada. Iku terus ndi yang sange ndi awaan iki. Lam yakun syai'am madhkura. Mari ku sret. Entek. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad itu loh, penantian di kuburan itu loh 1000 sekian ratus. Nabi Adam nambah nemen. Lam yakun syai'am madhkura. Makane nyuwun sewu. Iki sakmene akeh iki ya gelek ta. Ndonga muga-muga dawa umur. Semuanya ya. Muga-muga panjang umur. Monggo ndonga ngono. Tapi aja nemen-nemen tak elingno. Umur 90 gak mati. Dongane mandi. 100 gak mati. Dungane mandi. 120 lo gak mati. Bengkong sampean ngene. 150 gak mati. Jagung bakar gak doyan, apa-apa gak doyan, enak ta?
Menerjemah dawa umur itu adalah umur yang produktif, umur yang berbarokah. Diganti aja seperti di surah Al-Isra, barokna haulahu, Allahumma barik lana fi umrina. Itu lebih bagus timbangane umur panjang. Untuk apa umur yang kuantitatif saja? Seharusnya yang berkualitas, umur yang ya tapi aja mboten napa-napa, muga panjang umur tapi ya akeh amal kalau itu nambah dawa, nambah produktif lah itu. Tapi lebih ditekankan itu produktifnya, makanya Al-Isra itu barokna haulahu. Jadi kita ini memacu prestasi, quality value, bukan quantity value, kualitasnya kita ini. Nek diterusno titik sih. Karena ini perjalanan darat, maka diambil sampling tanah terbaik, masjid ke masjid, sampling tanah terbaik masjid. Ana sing gremeng, lha apa kare masjid? Aras-arasen, sandalku gelek ilang. Jawaban, kehilangan sandal di masjid memang kecewa, tapi seharusnya lebih kecewa lagi ketika sandal sampean nggak pernah terlihat di masjid. Understand? Ayo ngono lah karepku iku. Ngaji cerdas seneng aku. Ya wis, ayo tanya jawab ae wis, monggo.